Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, kurang semangat nih Bapak Ibu nih, kayaknya jam-jam rawan, jam-jam ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Jakarta, Ibu Neni Suryani MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hadir, terima kasih Bapak Esti Batista Sandi selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 20 Jakarta, kemudian Ibu Niswatin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan rekan-rekan guru SMA Negeri 20 Jakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya lakukan terkait budaya positif aksi nyata modul 1.4. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bertanya-tanya ya, ini apa sih yang dilakukan Pak Dadan? Ya, jadi perlu saya informasikan bahwa saya dan Ibu Sari itu termasuk calon guru penggerak angkatan 8 yang sebelumnya angkatan 7 ada rekan kita juga Bapak Sandi dan Bapak Seto yang alhamdulillah telah selesai. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Sandi dan Pak Seto. Dan di angkatan selanjutnya angkatan 8 di sekolah kita ada saya dan Ibu Sari. Kemudian kok aksi nyata modul 1.4 yang disampaikan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui dalam rangkaian CGP itu ada 9 modul ya Pak. Ada 9 modul dan di modul 1 itu ada 4 ya. Dan ini merupakan modul yang terakhir di modul 1 yaitu budaya positif. Nah, kemudian apa yang saya lakukan untuk di budaya positif modul 1.4 yaitu menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas, hemat energi dan peduli lingkungan. Nah, di sini budaya positif yang saya lakukan juga mengacu kepada modul 1.3 yang sudah saya lakukan, yaitu menyusun visi, di mana visi saya yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter profil pelajar Pancasila, serta peduli lingkungan. Ini yang dari visi yang saya buat secara pribadi untuk sendiri, kemudian saya tuangkan dalam modul 1.4 budaya positif. Next. Nah, perkenalkan, ini yang ganteng ini Dadan Muhammad Ramdhani ya, guru PJOK. Siapa tahu ada yang lupa ya. Bu Putri kan nanti mau pindah, jangan sampai lupa Bu, guru PJOK SMA 20 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 8 Jakarta Pusat. Nah, dan saya fasilitatornya sama dengan Ibu Sari, yaitu Pak Tommy Ardiansyah. Kemudian pengajar praktek saya yaitu Ibu Ria Handini, yang mana Ibu Ria Handini ini guru SD yang sebelumnya pun guru TK. Nah, sedikit Bapak Ibu ya, mengimbaskan apa sih guru penggerak atau program guru penggerak. Nah, guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajar. Program ini meliputi pelatihan secara daring, mempelajari modul dengan alur merdeka, kemudian ada lokakarya, ada konferensi dan pendampingan individu. Nah, pelatihan daring lokakarya itu biasa dilakukan sebulan sekali, yang mana dalam waktu 6 bulan perjalanan CGP angkatan 8 itu tiap bulannya akan ada lokakarya. Kemudian konferensi itu ada lewat elaborasi melalui Google Meet ya. Kemudian pendampingan individu itu dilakukan seminggu sebelum lokakarya itu berjalan, yang mana pendampingan individu itu didampingi oleh pengajar praktik. Itu kalau konferensi itu bisa dengan yang dilakukan adalah dengan fasilitator, kemudian ada instruktur juga di sana. Ya, di sini ada tahapan seleksi Bapak Ibu dalam program guru penggerak. Yang pertama bisa Bapak Ibu lihat di sini melengkapi biodata dan mengunggah dokumen rekomendasi kepala sekolah. Kemudian mengisi esai, mengunggah RPP atau modul ajar melalui laman guru berbagi. Kemudian mengikuti simulasi mengajar, dan yang terakhir mengikuti seleksi wawancara. Jadi ketika kita ingin mendaftar menjadi guru penggerak, ini tahapan-tahapan ini yang harus dilalui saat kita sebagai guru. Nah, di sini jangan takut dengan wah
kok repot dan lain sebagainya, jadi CGP, bikin ini, bikin itu bagian dari proses. Karena pada dasarnya ketika kita sudah terjun, asik sendiri gitu. Oh, kenal dengan, kita bisa tahu visi sekolah lain, kita bisa tahu pengalaman orang lain, yang mana ketika ada hal positif yang ada di rekan kita di sekolah yang lain, kita bisa bawa ke sekolah kita dan kita bisa aplikasikan. Begitu juga sebaliknya. Itu pengalaman saya ketika Lokakarya berbagi dengan teman-teman apa yang disampaikan, ya apa yang terjadi di SMA 20 Jakarta. Dan ada beberapa dapat apresiasi, wah kayaknya bisa nih Pak, saya mau terapkan di sekolah saya, bukan hanya SMA Bapak Ibu, tapi SD pun, SMP pun, bahkan kok bisa seperti itu, bagi dong soft copy-nya, saya share. Jadi berbagi ilmu aja gitu. Selanjutnya, ayo Bapak Ibu yang belum seleksi, yang belum ikut seleksi calon guru penggerak angkatan selanjutnya, ayo bareng-bareng. Yang belum daftar dengan tahapan yang tadi, sudah ada pengalaman, ya saya sama Bu Sari pun bertanya pada Pak Seto dan Pak Sandi berdasarkan pengalaman sebelumnya itu seperti apa. Apalagi sekarang istilahnya ada 4, otomatis impact-nya yang akan kita rasakan nanti itu akan berdampak kepada sekolah kita sendiri. Ya, jadi meskipun sekolah kita kecil, tapi bermutu gitu. Karena apa? Bukan hanya peserta didiknya saja yang belajar, tapi guru-gurunya pun masih bisa belajar. Kemudian kalau yang udah 50 lebih, nah bisa lewat pengajar praktik seperti itu. Ya, next. Nah, di sini kita masuk ke apa yang sudah saya lakukan kepada peserta didik. Mungkin budaya positif ini di SMA 20 Jakarta ini sudah banyak, sudah bagus. Tinggal memelihara. Bagaimana memeliharanya itu? Nah, di sini yang saya lakukan adalah budaya positif dilakukan untuk membentuk peserta didik yang berprestasi dan berkarakter baik. Sekolah perlu membangun budaya positif. Nah, di sini mungkin tanpa sekolah sadari, tanpa Bapak Ibu sadari, banyak beberapa hal yang sudah Bapak Ibu lakukan atau sekolah lakukan itu merupakan budaya positif. Tapi budaya positif itu perlu kontinuitas, dalam artian pengulangan terus gitu. Jangan sampai budaya positif yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita terapkan itu jadi berhenti, gitu kan? Jangan sampai berhenti gara-gara aduh capek. Karena seperti yang tadi Bu Sari sampaikan, bahwa memang tugas kita bukan hanya mentransfer ilmu, tapi kita harus menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing, kodrat zamannya masing-masing. Ya, tidak bisa dipaksa, tapi kita harus menggali potensi yang ada di dalam diri peserta didik untuk menuntunnya menuju bahagia. Kemudian yang kedua, bentuk untuk membangun budaya positif di sekolah cukup beragam. Misalnya menyusun keyakinan, kesepakatan kelas, gerakan hemat energi, membawa tumbler dan operasi semut sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dari keberagaman budaya positif itu, saya mengambil menyusun keyakinan dan kesepakatan kelas, gerakan hemat energi, membawa tumbler atau botol minum sendiri, dan operasi semut sebelum pembelajaran dimulai. Kesepakatan kelas, menyusun kesepakatan kelas ini tidak sepihak atau dari saya saja atau dari peserta didiknya saja, tapi keseluruhan. Yang mana kesepakatan dan keyakinan kelas itu mereka buat per individu, kemudian itu harus dilaksanakan, itu harus diyakini oleh seluruh peserta didik di kelas kita atau di pelajaran kita. Ya. Yang kedua, saya gerakan hemat energi. Nah, nanti gerakan hemat energi ada untuk prosesnya. Kemudian yang ketiga, budaya positif itu bertujuan untuk membentuk karakter menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi seperti Bapak pendidikan kita sampaikan yang pada tahun berapa tuh, ternyata sampai sekarang masih dipakai dan ini sangat penting. Ya, jadi bukan yang ditarget itu bukan hanya pintar secara kognitif saja, bukan hanya angka atau nilai saja, tapi karakter yang baik,
yang bisa dilakukan oleh peserta didik itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, di sini poin yang pertama budaya positif yang saya lakukan di kelas maupun sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran, yaitu menyusun keyakinan dan kesepakatan kelas. Poinnya adalah setiap peserta didik berkontribusi. Ya, seperti yang tadi sampaikan, masing-masing individu peserta didik itu membuat kesepakatan untuk kelasnya, kemudian keyakinan seperti yang tadi sudah disampaikan, keyakinan bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya 1, 2, 3 orang saja yang membuat itu, harus per individunya. Kemudian saya tempelkan di kertas karton, ya, keyakinan kelas maupun kesepakatan kelasnya. Kemudian saya pajang di kelas saya supaya apa? Supaya masing-masing peserta didik tahu ketika nanti ada konsekuensi dari kesepakatan atau keyakinan yang dilanggar. Ya, bukan hukuman Bapak Ibu. Kita tidak boleh sebagai pendidik memberikan hukuman. Ya, tapi konsekuensi itu adalah apa yang mereka langgar, ya, apa yang mereka langgar dari apa yang sudah mereka buat, apa yang sudah mereka laksanakan. Kemudian yang kedua, semua peserta didik menjalankan semua keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang telah disusun bersama. Bisa Bapak Ibu lihat ketika peserta didik membuat keyakinan dan kesepakatan kelas sendiri per individu, kemudian melihat menempelkan di kertas karton, masing-masing sambil nempel, mereka melihat, oh iya, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Yang tadinya tidak pernah melakukan, yang tadinya tidak terbiasa, harapannya supaya menjadi terbiasa. Ya, ketika sudah jadi terbiasa, itu sudah jadi habit dan itu bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mereka keluar dari SMA Negeri 20 Jakarta, mereka akan melakukan itu. Contoh seperti kesepakatan kelas. Salah satu contohnya disiplin. Datang tidak telat. Ya. Aneh-aneh bahasanya, tapi memang itu yang mereka harapkan rupanya. Saling kalau ada temannya yang sedang ngobrol, jangan ikutan ngobrol. Ya, jadi beraneka ragam. Dan di situ kita bisa lihat karakter peserta didik kita ada di sebelah mana. Next. Ya, kemudian gerakan hemat energi Bapak Ibu. Saya mengajar PJOK. Ya, ada di dalam kelas dan ada di luar kelas. Ketika di dalam kelas tentunya seperti biasa ada lampu, kipas, AC dan lain sebagainya. Tapi ketika di lapangan saya mengharuskan peserta didik untuk hemat energi. Dari yang lampunya nyala, kipas nyala, AC nyala, itu dimatikan. Ya. Dimatikan oleh peserta didik itu sendiri supaya nyambung dengan visi yang sudah saya laksanakan di modul 1.3, serta peduli terhadap lingkungan, karena ini pun bagian dari lingkungan hemat energi ini. Ya, setiap peserta didik berkontribusi, tidak hanya satu orang saja. Dengan kita membuat kesepakatan dengan peserta didik, dengan sendirinya peserta didik yang terakhir yang keluar dari kelas, dia dengan sendirinya akan mematikan lampu. Ya. Kemudian mematikan lampu sebelum meninggalkan kelas untuk pembelajaran PJOK di lapangan. Bukan hanya listrik, kipas, AC harus dimatikan. Ya. Seperti itu yang sudah saya laksanakan di kelas yang saya ajar. Dan di kelas sebagai wali kelas 12 IPS 1. Next. Ya. Selanjutnya membawa tumbler dan operasi semut. Nah, di kelas saya, di kelas 12 IPS 1, saya menerapkan kesepakatan bahwa setiap peserta didik harus membawa botol minum sendiri, tumbler sendiri. Ya. Dengan tujuan apa? Ya untuk mengurangi jumlah plastik yang berserakan di SMA Negeri 20 Jakarta. Kemudian membawa tumbler ini saya terapkan juga di mata pelajaran.
Ya, yang saya ajar, yang saya ampu dari mulai kelas 10 1 10 2 dan kelas 12 secara keseluruhan. Kemudian operasi semut. Nah, operasi semut ini dilakukan 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, karena apa? Kenapa saya membuat pembiasaan atau budaya positif seperti ini? Karena belajar dari pengalaman ketika kita menjadi panitia, ujian dan lain sebagainya, itu di kelas ketika nurunin meja itu sampah berserakan. Ya, makanya saya menerapkan supaya supaya memudahkan kita ketika nanti kita melakukan penilaian dan lain sebagainya supaya tidak ada sampah. Kemudian di lapangan pun sama. Di sekitar lapangan, di pinggir, ya tidak ada sampah yang berserakan. Ketika saya menerapkan budaya positif operasi semut, harapannya tentunya ketika peserta didik jalan di lingkungan sekolah, bukan hanya di kelasnya ataupun di lapangan, tapi sambil jalan tiba-tiba ada melihat sampah, memungut sampah itu kemudian membuang ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Itu harapannya, goalsnya tuh di situ. Tapi memang kita harus sepakati dulu, dan peserta didik sepakat, peserta didik setuju, maka kita terapkan seperti ini. Next. Nah, untuk melaksanakan budaya positif yang saya lakukan, tentunya saya pun membuat grand design, yang mana di grand design ini itu tidak bisa saya lakukan sendiri. Ya, saya harus berdiskusi dengan guru mata pelajaran IPS, contohnya sosiologi, kemudian PPKN sebagai bagian dari kenegaraan atau kebangsaan, agama terkait sikap, perilaku, dan guru BK sebagai konseling. Kenapa berdiskusi? Padahal itu dilakukan oleh Padadan sendiri harusnya bisa. Nah, tentunya kita melaksanakan ini itu tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Jurnal refleksi yang saya buat ini untuk per individu peserta didik masing-masing. Jadi kasarnya kalau misalkan di sekolah membuat rapot kognitif pengetahuan, kita sebagai guru pun memiliki rapot peserta didik masing-masing dari segi sikap, ya, untuk karakter mereka. Kemudian setelah berdiskusi menyusun jurnal, kemudian mensosialisasikan penggunaan jurnal. Tentunya setelah membuat jurnal itu kita harus sosialisasikan. Nah, ini salah satu bentuk diseminasi sosialisasi bahwa di kelas 12 IPS 1 itu nanti akan ada jurnal refleksi harian, yang mana isi di dalamnya itu ada terkait perilaku, sikap perilaku, kemudian cinta tanah air, kemudian ada keagamaan, religinya, kemudian ada konselingnya. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di kelas 12 IPS 1 harapannya nanti bisa menilai. Contoh, misalkan ketika Bapak Ibu nanti mengajar, oh si A tiba-tiba Bapak Ibu sedang mengajar, dia ngobrol atau dia main HP, ya. Nanti di meja Bapak Ibu itu ada yang namanya jurnal harian. Bapak Ibu tulis saja di sana, ya. Karena ini pun ketika jurnal nanti sudah selesai, saya akan sosialisasikan ke peserta didik dan orang tua dari kelas 12 IPS 1 itu sendiri. Ya, jadi ketika saya melakukan pembinaan bulanan, saya tidak perlu ini sih kelas 12 IPS 1 gimana, ini gimana, itu sudah ada di jurnal refleksi harian mereka. Dan itu menjadi pegangan mereka ketika mereka dibagi rapor. Orang tua akan report, oh iya, ya anak saya begini, dan itu membantu kita untuk mencerdaskan atau membuat karakter peserta didik kita sendiri bisa jauh lebih baik lagi. Ya. Kemudian next, balik lagi, Bapak Ibu. Untuk menerapkan budaya positif itu tidak bisa dilakukan oleh masing-masing guru secara individu, ya, tapi harus bersama-sama bekerja sama
untuk membuat budaya positif itu bisa dilakukan di dalam kehidupan peserta didik kita sehari-hari. Seperti yang sudah kita laksanakan, sholat duha, kemudian ada namanya tadarus, ya, ada yang tidak bisa mengaji, Bapak Ibu mendampingi, itu budaya positif Bapak Ibu. Dan memang untuk menerapkan budaya positif ini itu membutuhkan tenaga yang lebih, waktu yang lebih dari Bapak Ibu. Capek pasti, ya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah merasakan capek, lelah, jenuh untuk menerapkan budaya positif yang sekolah sudah laksanakan ke peserta didik, Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa tugas kita bukan hanya mentransfer knowledge atau ilmu pengetahuan saja ke mereka, tapi tugas kita menuntun. Kalau misalkan ada peserta didik yang belum tersentuh, dalam artian dalam 36 peserta, dari 36 peserta didik misalkan ada 5 yang spesial, yang memang butuh sentuhan lebih, yang memang butuh perlakuan lebih, jangan ditinggalkan, ya. Justru ketika yang 30-nya sudah on the track, sudah melakukan budaya positif yang bagus, kita fokus yang 6 ini. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti temannya yang 30. Ketika ke-36-nya sudah menerapkan hal-hal positif yang Bapak, Ibu, dan peserta didik sudah yakini dan sudah dibuat kesepakatannya, insya Allah seperti visi sekolah kita itu akan tercapai, ya. Peserta didik berwawasan global berlandaskan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Baik, next. Sebelum saya mengakhiri, saya buka sesi tanya jawab atau masukan Bapak Ibu kepada saya terkait budaya positif. Oh, Pak Dadan, harusnya ditambahin begini atau begini. Apa yang saya lakukan, apa yang saya buat ke peserta didik, harapan saya juga tentunya bisa Bapak Ibu terapkan juga di kelas masing-masing. Kalau yang bagusnya menurut Bapak Ibu, bagus nih, boleh diterapkan. Dan sekarang pun saya butuh masukan dari Bapak Ibu. Kenapa nggak begini Pak? Kenapa nggak begini? Seperti itu. Untuk sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau mengkritik atau menambahkan, saya beri waktu, dipersilakan. Ada? Ada Bu Nani? Kalau yang ada nanti jadi guru yang teladan, yang terbaik. Ada Bapak Ibu? Cukup? Oke, cukup ya. Jam rawan. Oke, baik Bu Sari. Untuk mengakhiri, saya ada pantun Bapak Ibu, biar Bapak Ibu seger, ya, bantu saya dengan menjawab cakep. Nah, oke. Pergi ke tukang fotokopi beli selotip. Pulangnya mampir ke pasar membeli wajib. Ayo kita membangun budaya positif agar peserta didik memiliki karakter yang baik. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Next. Oh, ada lagi satu lagi Bapak Ibu, ya. Udah disiapin dari kemarin-kemarin nih Bapak Ibu. Bang Markun, fansnya Elvi Sukaisi. Wassalamualaikum dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak diseminasi atau paparan budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 8 Jakarta Pusat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu, umumnya khususnya buat diri saya dan Ibu Sari dalam penerapan hari-hari di pembelajaran atau di kelas kami masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini Bu Sari. Iya, billahi taufiq wal hidayah. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bahwa untuk menunjukkan rasa senang. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru
mempersiapkan diri, akhirnya Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Bangun tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.